Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, anak-anak yang sudah siap di depan layar laptop atau HP masing-masing, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik dan sudah siap untuk mengikuti pelajaran matematika secara online pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, tentunya kalian sudah menyiapkan kertas atau buku serta alat tulis. Bapak berharap meskipun kalian berada di rumah masing-masing pada saat ini dapat mengikuti pelajaran dengan aktif, ikut berpikir secara aktif, kemudian mendengarkan secara aktif. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak ingatkan agar kalian mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Ya. Baiklah, pada pagi hari ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran matematika dengan topik bahasan bangun ruang sisi datar. Pagi ini merupakan pembelajaran yang kedua untuk materi ini. Pembelajaran yang pertama telah disampaikan oleh Ibu Jumia pada hari Senin yang lalu. Jadi ini akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Jumia pada hari Senin yang lalu. Kompetensi dasar di dalam pembelajaran ini ada dua. Yang pertama adalah membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Dalam hal ini, prisma dan limas. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, prisma dan limas. Ini adalah peta konsep untuk topik bahasan kita, bangun ruang sisi datar. Hari Senin yang lalu, Bu Jumia telah mengajak kalian untuk belajar, yaitu mengetahui rumus luas permukaan, kemudian bagaimana menggunakan rumus luas permukaan untuk menghitung luas permukaan kubus dan balok. Apa yang disampaikan Ibu Jumia kemarin itu baru menghitung luas permukaan, khususnya untuk bangun ruang kubus dan balok. Nah, pagi hari ini Bapak akan melanjutkan, masih membahas luas permukaan, tetapi bangun ruangnya berganti ke prisma. Ya, hari ini khusus untuk prisma. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, Bapak mengharapkan agar anak-anak bisa nantinya menyebutkan jenis-jenis prisma. Kemudian yang kedua, mengenali atau mengidentifikasi bagian-bagian dari prisma. Yang ketiga, menemukan rumus luas permukaan prisma. Dan yang keempat adalah menghitung luas permukaan prisma. Baiklah, yang pertama coba ingat-ingat atau lihat benda di sekitar kalian. Ada banyak benda di sekitar kita yang bisa kita golongkan sebagai prisma. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah kemasan, mungkin kue ya, atau permen atau apa ya, susu begitu. Ini merupakan contoh bentuk prisma. Ini juga, ini prisma. Ya, ini seperti atap rumah juga, kemasan permen coklat ini. Nah, ini adalah contoh prisma. Ini pun kotak ini, ya, cuma ini tanpa tutup ini ya. Ini adalah bentuk prisma. Nah, bentuk prisma, nanti kita lihat secara spesifik ini prisma apa. Ini ada kita temui di sekitar kita. Ini prisma namanya ya. Baik, kita mengingat kembali apa yang telah disampaikan oleh Ibu Jumia. Bangun ruang seperti yang ada di gambar ini dinamakan sebagai balok. Dengan nama balok ABCD, berarti alasnya ABCD,
kemudian EFGH, berarti tutupnya EFGH, atau sisi atasnya EFGH. Sisi alas ABCD, sisi alas ini yang ada di bawah ini ABCD, kemudian sisi atas EFGH. Nah, antara sisi alas dengan sisi atas ini saling sejajar dan ukurannya sama, bentuknya sama, ukurannya sama, atau kongruen. Kemudian selain sisi alas, sisi atas ada sisi tegak, yaitu ABFE, ini namanya sisi tegak. BCGF ini juga sisi tegak. Ya, sisi tegak ini adalah sisi yang menghubungkan antara sisi alas dengan sisi atas. Kalau di dalam kamarmu atau ruangan, sisi tegak ini seperti dinding-dinding rumah kalian, ya, seperti dinding di dalam kamar kalian. Kalau alas itu seperti lantai di kamar kalian, kalau sisi atas itu seperti plafon atau atap, atau langit-langit ya, langit-langit di dalam kamar kalian. Nah, ada sisi maka ada rusuk. Rusuk alas itu garis-garis ini AB, BC, CD, dan AD. Juga ada rusuk tegak AE, di lapangan, di lapangan, BF, CG, dan DH. Ini namanya sisi, namanya rusuk tegak. Kemudian perlu juga Bapak mengingatkan kembali, yaitu menghitung keliling. Misalnya keliling persegi panjang. Ini adalah persegi panjang dengan ukuran panjang 20, lebar 8. Namanya saja keliling, seperti halnya kalau kalian misalnya lari mengelilingi lapangan basket begitu. Maka kalian akan lari di sepanjang tepi lapangan itu. Atau mengukur keliling lapangan basket. Tentu kalian akan mengukur seluruh tepi batas lapangan ini. Ini diukur, kemudian dijumlahkan. Jadi caranya adalah 20 ditambah 8, ditambah 20, ditambah 8. Itu adalah menghitung keliling. Atau kalau pakai rumus, untuk persegi panjang rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Jadi 2 kali panjangnya 20, lebarnya 8. Sama saja dengan 2 kali 28, yaitu 56. Gitu ya. Ini keliling persegi panjang. Atau misalnya untuk segitiga. Keliling segitiga, kalian harus menjumlahkan seluruh garis batas ini. Ya. 6 ditambah 8 tambah 10. 24. Maaf anak-anak, ini ada kesalahan. Ini mestinya bukan 24 cm persegi ya, tetapi 24 cm saja. Nanti akan Bapak share kembali dengan perbaikan. Ini bukan 24 cm persegi, tetapi mestinya hanya 24 cm. Itu keliling. Jumlahkan seluruh sisi ini. Itu namanya keliling. Sedangkan luas segitiga ini adalah segitiga siku-siku, luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas itu yang 6 ini, tingginya 8. Antara sisi alas dengan sisi tinggi pada segitiga siku-siku itu saling tegak lurus. Jadi alasnya 6, tingginya 8. Setengah kali 6 kali 8 itu adalah 24 cm persegi. Ya, sama, nilainya kebetulan sama 20. Baiklah anak-anak, kita masuk ke prisma. Mengawalinya, Bapak ingin mengingatkan kembali karena ini sudah pernah dipelajari waktu di sekolah dasar. Beberapa jenis prisma seperti tampak pada gambar ini. Ya, ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 8. Ciri utama dari prisma itu adalah mempunyai alas dan mempunyai sisi atas yang bentuknya sama dan ukurannya sama. Atau istilahnya itu kongruen. Contohnya prisma segitiga ini. Alasnya berbentuk segitiga. Sisi atasnya juga berbentuk segitiga. Yang warna ungu ini, nah ini ukurannya sama. Ini sebagai alas, ini sebagai atas. Sejajar lagi, ya, sejajar pula. Nah, namanya prisma segitiga. Diberi nama segitiga karena alas berbentuk segitiga
Demikian pula sisi atasnya berbentuk segitiga. Ini prisma segi 4 karena alas maupun sisi atasnya berbentuk segi 4. Segi 4 ini bisa berbentuk persegi panjang, bisa berbentuk persegi, bisa berbentuk belah ketupat, bisa berbentuk layang-layang atau trapesium. Ya, kalau prisma segi 4, alasnya ini berbentuk persegi panjang, maka itu adalah balok. Ya, jadi balok itu termasuk prisma segi 4. Kubus itu juga termasuk prisma segi 4. Prisma segi 5 itu dikarenakan alasnya berbentuk segi 5. Tentu sisi atasnya juga berbentuk segi 5. Prisma segi 8, ini alasnya berbentuk segi 8. Ya, baik. Ini adalah jenis-jenis prisma. Baik, kita lebih detail lagi, perhatikan gambar di sebelah kanan ini. Ini adalah contoh sebuah prisma. Prisma ini diberi nama sebagaimana nama titik sudutnya, yaitu prisma segitiga ABC DEF. Nah, seperti ini penulisannya. ABC, ini sisi alas, DEF, sisi atasnya. Sisi alas itu adalah ABC. Ini ya, berbentuk segitiga. Nah, Bapak beri warna biru. Sisi atas DEF yang di atas ini. Coba ini lihat. Nah, Bapak beri warna kuning. Selain itu, ada sisi tegak atau dinding tegak berbentuk persegi panjang. Pertama A, B, E, D. Ini B, C, F, E. Nah, ini sisi tegak lagi. Dan satu lagi A, C, F, D. Ini juga sisi tegak. Jadi ada 3 sisi tegak pada prisma segitiga. Rusuk alas berarti rusuk yang berada pada sisi alas. AB, BC, dan CA. Rusuk tegaknya ini berada pada sisi tegak AD, BE, dan CF. Ini ya. Nah, yang patut diingat bahwa pada prisma, sisi alas, sisi atas itu dalam hal ini berbentuk segitiga yang kongruen. Kongruen itu bentuknya sama, ukurannya sama. Kemudian patut diingat dan harus diingat bahwa sisi tegak pada prisma itu berbentuk persegi panjang. Gitu. Baiklah, kita memasuki bagaimanakah menghitung luas sisi prisma. Nah, perhatikan gambar di sebelah kanan ini. Ini adalah prisma tegak segitiga. Khususnya segitiga yang ada di sisi alas, sisi atas ini, yang warnanya merah muda ini adalah segitiga siku-siku. Nah, ini ada menunjukkan segitiga siku-siku ya. Dengan ukuran rusuk alasnya 3 cm, 4 cm, 5 cm. Nah, ini namanya rusuk alas. Kemudian tinggi prisma, tinggi itu ini. Jadi tinggi prisma itu adalah ukuran rusuk tegak. Ini berukuran 20 cm. Kita akan menghitung luas permukaan prisma ini. Jadi kita belum menggunakan rumus anak-anak ya supaya kalian lebih mengerti. Kalau kita akan menghitung luas permukaan prisma, maka kita harus tahu berapa banyak sisi prisma. Bagaimanakah bentuk sisi prisma itu? Nah, begini. Seandainya prisma ini terbuat dari karton, kemudian Bapak gunting ya di beberapa bagian rusuknya, maka akan kita peroleh jaring-jaring prisma. Bagian tutup segitiga ada di atas ini. Alas kalau dibuka ada di bawah ini. Kemudian sisi tegaknya sebanyak 3 tadi itu terbentang sebagai persegi panjang. Yang mana tingginya 20 cm. Kemudian ukuran persegi panjang ini itu sesuai dengan ukuran rusuk alas. Ya, kalau ini 3, di sini juga 3. Kalau ini 4, ini juga 4 karena ini tadi menempel, cuma lemnya sudah digunting. Nah, jadi terpisah
rusuk ini terpisah menjadi dua, tetapi dengan ukuran yang masih sama. Nah, coba perhatikan. Ada berapa sisi pada prisma segitiga ini? Kita hitung ya. Rusuk alas, rusuk atas, berarti 2. Kemudian sisi tegaknya ada 3. 1, 2, 3. Jadi keseluruhannya ada 5 sisi. Kalau kita hendak menghitung luas permukaan prisma, berarti kita menghitung luas daerah ini. Daerah ini terbagi menjadi 5 bagian. Baik. Nah, jaring-jaring tadi telah Bapak pisahkan saja seperti ini untuk mudahnya kalian. 5 bagian ini Bapak beri penandaan supaya ada bedanya ya. Rusuk sisi alas Bapak beri angka Romawi 1. Sisi atasnya pun Bapak beri angka Romawi 1. Mengapa sama? Coba kira-kira mengapa sama? Ini Bapak beri tanda yang sama. Ini dikarenakan ukurannya sama. Bentuknya pun sama. Jadi nanti kalau menghitung luas sisi alas, dengan demikian otomatis kita juga memperoleh ukuran luas sisi yang di atas ini. Karena ini sama. Ya, jadi kita tidak perlu menghitung sisi alas, kemudian sisi atas. Cukup nanti kita hitung salah satu, dapat satu ukuran, maka kita juga peroleh ukuran sisi atas yang lain. Kemudian sisi tegak, Bapak beri tanda Romawi 2, Romawi 3, dan Romawi 4. Baik, sekarang kita akan hitung ya, masing-masing dari sisi-sisi ini. Luas permukaan prisma, sebagaimana yang Bapak katakan, itu adalah jumlah dari luas 5 bagian ini. Yaitu 2 kali luas daerah 1. Mengapa 2 kali? Ya karena terdiri dari sisi alas dan sisi atas. Jadi kalau luas sisi alas dengan sisi atas ini dihitung, dijumlahkan, itu sama saja dengan kita cukup menghitung luas sisi alas ini atau luas 1 ini dikalikan 2. Jadi 2 kali luas alas 1 ini sudah meliputi luas alas juga luas sisi atas. Ya, ini merupakan jumlah luas sisi alas dan luas sisi atas. Kemudian ditambah lagi dengan luas sisi tegak. Luas 2, luas 3, dan luas 4. Nah, jadi ada 5 bagian yang terdiri dari 5 bagian ini di dalam rumus kita tuliskan seperti ini. Nah, sekarang akan kita hitung satu persatu. Ini 2 kali. Ini kali ya. Luas 1 adalah luas segitiga. Luas segitiga siku-siku dengan ukuran alasnya 3 ini dan tingginya 4. Segitiga ini mempunyai alas 3 cm dengan 4 cm. Jadi ditulis karena segitiga ya, setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 3 kali 4. Setengah kali alas kali tinggi atau setengah kali 3 kali 4. Ditambah ini, luas 2 adalah luas persegi panjang ini. Ukurannya 4 kali 20. Jadi luasnya adalah lebarnya 4 dikalikan dengan panjangnya ini 20. Jadi 4 kali 20. Luas 3 ini juga persegi panjang dengan ukuran 5 kali 20. Lebarnya 5, panjangnya 20. Sehingga luas 3 adalah 5 kali 20 dan luas 4 adalah 3 kali 20. Jadi pada sisi tegak ini, ukuran dari lebar persegi panjang ini itu sesuai dengan ukuran yang ada pada alas. Kalau ini 3, 4, 5, maka sisi alasnya juga berukuran 3, 4, dan 5. Sedangkan persegi panjang ini mempunyai ukuran 20 ini. 20 ini berasal dari tinggi prisma. Ya. Bapak kira sudah cukup jelas. Nah, hasil perhitungannya dicoba dijabarkan ini. 2 kali
setengah kali 3 kali 4 itu berarti kan setengah kali 12, itu 6. Jadi 2 kali 6. Ditambah penjumlahan yang panjang ini, itu dapat ditulis dengan menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dengan cara begini. Kalau 4 kali 20 ditambah 5 kali 20 ditambah 3 kali 20 dapat ditulis begini. Dalam kurung 4 ini ditambah 5 ditambah 3 pengali 20 ini itu ditaruh di luar kali 20. Ya, ini sifat distributif. 2 kali 6 adalah 12. Kemudian ditambah 4 tambah 5 tambah 3 itu juga 12 dikali tingginya tadi 20. Atau 12 ditambah 240. 240 berasal dari 12 kali 20. 240. Nah, anak-anak Bapak ingatkan, operasi ini adalah operasi campuran, di sini ada penjumlahan, ada perkalian. Jangan melakukan penjumlahan ini. 12 tambah 12, 24. 24 dikali 20. Itu salah. Dalam operasi campuran, antara penjumlahan dengan perkalian, ini yang didahulukan adalah perkaliannya ini. Jadi 12 kali 20, 240 ditambah 12. Maka diperoleh 252. Jadi, luas permukaan prisma ini adalah 252 cm persegi. Jadi kalau prisma ini mau ditutup dengan kertas, maka diperlukan kertas seluas 252 cm persegi. Wah, kalau seperti ini, nah ini pekerjaannya cukup berat di dalam menghitung seperti ini. Untuk memudahkan kita di dalam perhitungan, maka kita memerlukan rumus. Baik, perhatikan ulasan berikut ini. Bapak akan mengantarkan kepada kalian bagaimanakah rumus luas permukaan prisma. Nah, Bapak ambil salah satu prisma saja ya. Prisma itu kan ada prisma segitiga, prisma segi 4, segi 5, segi 8, segi 6. Banyak, tetapi prinsipnya sama. Untuk menunjukkan rumus luas permukaan prisma, Bapak hanya mengambil salah satu saja, yaitu prisma segitiga. Misalkan prisma segitiga ini, rusuk alasnya berukuran A, B, dan C. Kemudian tinggi prisma, itu Bapak simbolkan dengan huruf T. Kalau kemudian kita gunting rusuk dari prisma ini, maka kita akan mendapatkan 5 bagian. Nah, 5 bagian seperti ini, ya. Seperti ulasan sebelumnya kan, ada sisi alas, ada sisi atas. Sisi alas dan sisi atas ini ukurannya sama. Kemudian ada 3 sisi tegaknya. Sisi tegaknya berukuran sama dengan alasnya, sama dengan rusuk alasnya, yaitu B, A, dan juga C. Kemudian ukuran lain dari sisi tegak ini adalah tinggi prisma. Nah, letaknya di sini. Kalau kita hitung luasnya, maka luas permukaan prisma ini kita mulai dengan cara ini. Kan ada 5 sisi ya. Berarti kita harus menjumlahkan luas alas ditambah luas sisi atas, ditambah luas daerah 1, luas daerah 2, dan luas daerah 3. 5 sisi kita telah jumlahkan luasnya. Kemudian, karena sisi alas dengan sisi atas ini berukuran sama, maka bisa dituliskan 2 kali luas alas. Luas alas itu sudah mewakili luas atas ini juga. Jadi cukup ditulis 2 kali luas alas, ditambah luas daerah 1, luas daerah 2, dan luas daerah 3. Baik, Bapak lanjutkan. Ini 2 kali luas alas, tidak diapa-apakan ya, tetap saja. Luas daerah 1, karena 1 ini persegi panjang, luasnya B kali T. Ini. Luas daerah 2 yang ini, berarti ini A kali T. Ya kan? Panjang kali lebar. Ini A kali T. Ini. Kemudian luas daerah 3, ini C dikali T. Nah, C kali T. Ini.
Ini semua memang ukurannya sama, ini T. Ya, ini semua ukurannya T. Nah, selanjutnya kita akan gunakan sifat distributif. Ini nanti yang di sebelah kanan ini akan ditulis lagi, tetapi dalam bentuk lain menggunakan sifat distributif. 2 kali luas alas tetap, ini B kali T ditambah A kali T ditambah C kali T, ditulisnya begini, dalam kurung B tambah A tambah C, dalam kurung kali T. Ini pengalinya sama, faktornya sama yaitu T ditulis di luar. Nah, coba lihat ini, B ditambah A ditambah C, B ditambah A tambah C. Itu tidak lain merupakan keliling alas, seperti dalam bagian awal tadi. Ya, B tambah A tambah C. Jumlah ketiga rusuk ini tidak lain merupakan keliling alas. Maka rumus yang praktis ya dan mudah digunakan itu seperti ini. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Jadi T ini adalah tinggi prisma. Baiklah, ini adalah luas permukaan prisma. Ini waktunya sudah hampir habis ya. Baik, Bapak lanjutkan. Bagaimanakah kita akan menggunakan rumus ini? Perhatikan soal yang pertama ini. Diketahui sebuah prisma segitiga yang panjang ketiga rusuk alasnya 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Tinggi prisma 7 cm. Anak-anak diminta untuk menghitung luas permukaan prisma. Baik. Kira-kira gambarnya itu seperti ini. Jadi anak-anak juga harus terampil menggambar ya, supaya mendapatkan pemahaman yang lebih jelas seperti apa bangun ruang ini. Tuliskan pula nantinya yaitu ukuran-ukurannya. Ini 6, 8, 10, dan 7. Nah, begitu ya. Coba kalian ingat, ini kira-kira segitiga ini bentuknya segitiga jenis apa gitu ya. Kalau kalian ingat, 6, 8, 10 ini disebut sebagai triple Pythagoras. Karena ini merupakan triple Pythagoras, maka segitiga pada sisi alas ini berbentuk segitiga siku-siku. Ya. Nah, jawabannya seperti ini. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, kalian harus tahu, bisa mengenali alas limas ini apa. Alas limas ini adalah segitiga siku-siku. Nah, kira-kira ini gambarnya. Jadi kuncinya itu adalah kalian harus bisa menentukan bentuk alas ini, ya. Bentuk alas ini beserta ukurannya. Kemudian langkah yang pertama, hitunglah luas alas ini. Ini maaf ya, Bapak keliru ini mesti, oh ya, luas alas betul ya, cm persegi. Luas alas adalah setengah kali 6 kali 8. Setengah kali alas kali tinggi, karena segitiga siku-siku, atau setengah dikali 48, atau 24 cm persegi. Nah, ini luas alas. Setelah luas alas, hitung lagi keliling alas. Keliling alasnya 6 tambah 8 tambah 10. Juga 24 cm. Maaf, ini bukan persegi ya. Mestinya cukup 24 cm. Nah, luas alas sudah diperoleh, keliling alas juga sudah diperoleh. Ini kuncinya untuk menghitung luas prisma. Maka luas permukaan prisma, rumusnya cukup begini. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, gunakan luas alas dan keliling alas yang tadi sudah diperoleh. Masukkan, substitusikan ke dalam rumus ini. Jadi kalau 2 kali luas alas, maka di sini menjadi 2 kali 24. Ditambah keliling alas kali tinggi. Keliling alasnya tadi 24, dan tingginya 7. Jadi 24 kali 7. Ya, 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, 2 kali 24 adalah 48, 24 kali 7 adalah 168. Sehingga diperoleh jumlah akhir 216 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan prisma ini adalah 216 cm persegi. Nah, baik, soal yang kedua.
Ini ada 3 soal ya, tapi nanti terkait waktu mungkin hanya sampai soal 2 ini. Nanti anak-anak Bapak harapkan bisa melihat contoh-contoh pembahasan soal yang lain ada di dalam buku siswa ya. Jadi tidak hanya sekedar melihat apa yang ditayangkan hari ini. Nah, perhatikan, kita akan menghitung luas permukaan prisma segitiga ABC di EF ini. Nah, ini kembali menggunakan segitiga siku-siku ya untuk memudahkan kalian di pada bagian awal ini memang lebih mudah kalau ini segitiga siku-siku. Ini segitiga siku-siku berukuran 3 cm dengan 4 cm untuk sisi siku-sikunya. Kemudian tinggi prisma 8 cm. Bagaimana kita akan menghitung luas permukaannya? Kuncinya itu terletak pada alas. Alas ini ABC, ini baru diketahui 2 ukuran yaitu BC dengan AC, 3 cm dan 4 cm. Sedangkan rusuk alas AB ini belum diketahui. Maka ini harus dihitung terlebih dahulu, ya. Nah, karena kita sudah belajar teorema Pitagoras, maka untuk menghitung AB gunakanlah teorema Pitagoras, ya. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, maka panjang AB adalah 5 cm. Bagi kalian yang hafal triple Pitagoras, ini mudah sekali, tidak perlu dihitung seperti ini. Salah satu triple Pitagoras yang paling sederhana itu adalah 3, 4, 5. Jadi kalau ini sudah diketahui 3, ini 4, maka otomatis sisi miring ini 5. Ya, 3, 4, 5. Nah, ini kalau misalnya kalian mau menghitung dengan cara yang lain, berbeda dengan cara sebelumnya boleh. Tapi prinsipnya sama, yaitu luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Ya, sama kan dengan pembahasan soal 1 sebelumnya. Di soal 1, luas alas dicari sendiri, keliling alas dicari tersendiri. Nah, itu juga boleh. Kalau ini ditulis semuanya. Kalau ini dirasa bingung, ya gunakan seperti yang pertama. Luas alas dicari, keliling alas dicari, baru nanti disubstitusikan. Kalau dengan cara seperti ini, berarti ini 2 kali. Luas alas, karena ini segitiga siku-siku, luasnya adalah setengah kali 3 kali 4, ditambah keliling alas. Ini tadi 3, 4, 5. Jadi 3 tambah 4 tambah 5, dikali 8. Jangan lupa keliling alas itu adalah jumlah ketiga sisi alas. Ya. Kemudian 2 kali setengah kali 3 kali 4 itu diperoleh 12. Ya. Ditambah 3 tambah 4 tambah 5 itu 12. Dikali tinggi prisma 8. Nah, yang didahulukan adalah perkaliannya 12 kali 8. Ini 96. Nah, jadi 12 ditambah 96, 108 cm persegi. Jadi, luas permukaan prisma tegak segitiga siku-siku adalah 108 cm persegi. Baik. Baik, Bapak coba cek. Mungkin ada yang bertanya di dalam kolom chatting ya. Adakah yang bertanya, Pak Dede? Oh ya, baik. Kalau begitu Bapak lanjutkan pada soal yang terakhir ya. Pada soal yang terakhir ini diketahui luas permukaan prisma segi 4. Justru luas permukaan prisma segi 4 ini sudah diketahui 256 cm persegi. Kalau soal 1 dan soal 2 itu kan mencari luas permukaan prisma. Soal 3 ini luas permukaan prisma sudah diketahui. Kemudian prisma ini alasnya bukan lagi segitiga tetapi segi 4. Nah, alas prisma berbentuk persegi panjang. Nah, ini lebih mudah, ini berbentuk persegi panjang. Kalau berbentuk persegi panjang berarti ini sebenarnya balok. Dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 4 cm. Tentukan tinggi prisma tersebut. Baik, ya, ini adalah informasi yang diketahui.
Nah, kalau kita tuliskan sekarang, kita coba masuk ke rumus bahwa luasnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, luasnya, oh maaf ya, oh ini 256 ya, ini berarti salah, ini nanti Bapak ganti ya, ini luas permukaannya bukan 500, tetapi mestinya 256 cm persegi ya. Maaf, ini ada kekeliruan ya, gitu. Ini bukan 500 tapi 256. Nanti Bapak perbaiki. Nah, ini rumusnya ya. Jadi luas ini diganti 256, kemudian ini 2 kali luas alas. Karena alasnya berbentuk persegi panjang, maka rumus luas alas ini mengikuti rumus luas persegi panjang. Kalau yang tadi kan alasnya berbentuk segitiga, rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Jadi luas alas ini, rumus ini bergantung kepada bentuk alas. Kalau alasnya berbentuk segitiga, gunakanlah setengah kali alas kali tinggi. Kalau alasnya berbentuk persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Kalau misalnya alasnya itu berbentuk belah ketupat begitu, berarti luas alasnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi luas alas ini mengikuti bentuk alas. Begitu pula dengan keliling alas. Keliling alas persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Nah, ini juga harus berbeda antara keliling segitiga dengan keliling persegi panjang. Nah, kemudian dikali tinggi. Baik, kita hitung. 2 kali panjang kali lebar. Panjangnya 5, lebarnya 4. 2 kali 5 tambah 4. Ditambah panjang tambah lebar. Ini panjang dan lebar alasnya 5 tambah 4. Tapi 2 kali. Ya, karena ini keliling persegi panjang, dikali dengan tinggi prisma. Tinggi prisma ini belum diketahui. Ya, ditulis saja tinggi begini. Maka ini 2 kali 5 itu 40. Ya, maaf ya. 2 kali 5 kali 4 itu 40. Ini adalah 2 kali luas alas. Luas alasnya kan 5 kali 4, 20 kali 2, 40. Ditambah 2 kali 5 tambah 4, 9, 2 kali 9 dikali tinggi. Maka 256 ini sama dengan 40 ditambah 2 kali 9, 18 dikali tinggi. Berapa tinggi ya yang ditanyakan? 40 coba kita pindahkan ke kiri, menjadi 256 kurangi 40 sama dengan 18 kali tinggi. Kemudian 256 dikurangi 40, itu adalah 216, sama dengan 18 kali tinggi. Nah, bagaimana cara mencari tinggi? Tinggi diperoleh dengan cara 216 dibagi 18, yaitu 12. Jadi tinggi prisma tersebut adalah 12 cm. Nah, begitu anak-anak pembahasan pagi hari ini terkait dengan rumus dan cara menghitung luas permukaan prisma. Saya berharap kalian nanti bisa mengulang kembali bahasan ini, kemudian membuka buku-buku yang lain terkait dengan materi pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian, jaga diri baik-baik, juga jaga kesehatan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang Bapak Ibu Guru berikan kepada kalian. Terima kasih sekali lagi, Bapak akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.